Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Jadi di kesempatan kali ini saya akan melakukan unboxing dan tes untuk sebuah graphic card ya guys. Apa itu graphic cardnya? Ya kita lihat ya. Ya di sini saya memiliki graphic card dari Asus TUF Gaming GeForce GTX 1650 Super untuk varian OC Edition 4GB GDDR6 ya. Untuk boxnya seperti ini guys. Jadi ini garansi resmi dari PT Sempurna Utama 3 tahun. Untuk tampilannya seperti ini, fiturnya turning shader GDDR6 DirectX 12 dan Ansel ya. Oke, khas dari logo TUF Gaming ya. Serta bentuknya pun juga sama. Oke, untuk box bagian samping seperti ini. Ini untuk spesifikasi seri TUF GTX 1650 Super 4G Gaming ya. Oh ya, untuk digit terakhir serial namanya 10 HUJ. Bagian samping, tampak atas. Kita coba balik di bagian belakangnya. 144 hour validation program ya. Dia ada sertifikasi seperti itu dari Asus. Untuk spesifikasinya, oke, kita akan coba buka. Ya, pertama kita akan melihat unitnya sudah saya keluarkan dari static bag-nya. Kita taruh dulu di sini. Kelengkapannya ada static bag dan ada speed setup dari Asus Insert of Incredible dan thank you card ya. Jadi untuk seri ini tidak dilengkapi dengan DVD, tapi kita bisa mengupdate-nya secara otomatis atau mendownloadnya secara otomatis dari website resmi Asus ya. Kita bisa sesuaikan dengan versi graphic card-nya. Oke, kemudian ini untuk unitnya. Mantap ya guys, untuk build quality dari si Asus TUF ini bener-bener mantep, tebel banget dan mantep gitu kalau dipegang. Varian dual fan, satu menggunakan logo TUF, satu menggunakan tulisan Asus. Kemudian heatsink berwarna chrome ke arah silver dan masih sangat bersih banget ya. Kemudian untuk PCI Express-nya 16 kali, dia support 3.0 ya untuk PCI Express-nya. Oke, kemudian untuk build quality-nya mantap. Ini ada emboss dari TUF Gaming. Kemudian dari sisi display di sini memiliki 3 buah display. 1 buah display port, kemudian 1 buah HDMI port dan 1 buah DVI port, dan kinclong guys, masih kinyis-kinyis. Dan di bagian atas ada logo TUF Gaming dan tulisan GeForce GTX ya, berwarna hitam dan ada strap berwarna kuning. Mantap. Oke, kemudian membutuhkan 6 pin power tambahan ya. TDP 6 pin power tambahan itu kisaran 75 watt. Kemudian ada gold pipe, pipa berwarna emas. Dan kita akan lihat di bagian belakang, di bagian heatsinknya atau backplate-nya seperti ini. Cycle dari pabrikannya masih utuh ya, mantap. Kemudian nih untuk serial numbernya 10 HUJ cocok ya, sesuai, ada logo Asus, garansi resmi Asus Indonesia seperti itu. Kemudian ini untuk pembelian per akhir 2020. Jadi dari website sih kalau kita cek sampai dengan 2023 ya. Oke guys, kita akan langsung coba pasang diri dan kita akan tes guys.
Oke, jadi di sini kita supply dengan PSU Coger CMX 700 watt 80 plus bronze. Kemudian untuk menggunakan HDMI port dan 6 pin power ya. Kita akan nyalakan dulu. Oke, kita nyalakan untuk PC-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap, berputar dengan sangat mulus, kinyis-kinyis guys ya. Kita akan menuju ke display. HDMI juga ya. Saya paskan dulu layarnya. Ya, ini saya tes per 20 April jam 5.24 pagi ya. Paskan center dulu. Mantap. Oke ya, kita akan load software atau aplikasi yang kita perlukan untuk melakukan benchmark sintetis. Kita akan buka 3D Mark, kemudian kita pastikan MSI Afterburner sudah load ya di 32 derajat, 31 derajat. Kemudian kita load GPU-Z dan juga HW monitor sekaligus ya guys ya, biar lengkap. Kita look up di website. Oke, kita komparasi dengan GPU-Z. Di sini GTX 1650 Super Gaming OC ya, Super Gaming OC. Kemudian teksturnya, arsitekturnya di TU 116. Kemudian dari Asus subvendornya, render tekstur mappingnya di 32/80 berjandi 16 kali, support 3.0, shadernya di 1280 core 128 bit. Kemudian DirectX support 12, GDDR6 micron 4 GB. Kemudian untuk driver flash-nya di 512.15. Kita lihat GPU clock-nya di 1530, 1500 dan 1770. Semua fitur ada kecuali ray tracing dan sensor di suhu 33 derajat Celcius, minimal di 32 derajat Celcius. Oke, kita akan coba jalankan. Oh ya, kita coba cek dulu. Di sini untuk TDP 100 watt dengan suggested power supply di 300 watt, output 1 kali DVI, HDMI-nya sudah 2.0 dan DisplayPort 1,1.4A ya. Membutuhkan 1 kali 6 pin saja. Oke. Kita paskan di sini untuk sensornya. Kemudian kita buka untuk 3D Mark, kita akan jalankan benchmark. Kita akan running di preset 1080 ya. Collecting system info. Suara kipasnya senyap ya guys ya, mantap ya. Please wait. Loading dulu guys. Firestrike graphic test 1. Jadi ini tes kedua yang saya lakukan, dimana tes pertama tadi suhu tertinggi di 61 derajat Celcius untuk menjalankan Firestrike, dan ini kita lanjutkan untuk tes kedua supaya saya bikin videonya lebih runut ya, lebih rapi. Oke, 36 derajat Celcius, 45 derajat Celcius ya. FPS di angka average 67 FPS. Temperatur 47 naik ke 48. TDP GPU di 90 sampai 100 watt ya. Di sini namun di sistem tertera di 93 watt dengan clock di 6001 MHz. Untuk RPM kipas di 24%, maksimal di 1079 RPM.
Ya, berjalan dengan sangat mulus di 1700 frame lebih ya untuk GTX 1650 Super. Jadi bisa dikatakan ini setara dengan 1660 DDR5 atau 1060 6GB ya guys ya. Untuk average ya, kisaran range performanya. Lanjut ke grafik test 2. Oke, 50 derajat Celcius dengan maksimal 111 fps, average di 50-an, TDP di 96, kemudian fps posisi real saat ini di 70 fps-an. Mulus ya, mantap jiwa, membahana. Suhu di 54 derajat Celcius. Mantap jiwa guys. Ya, overall stabil ya untuk TDP GPU saat full load dengan suara kipas super senyap guys, mantap guys. 1800 frame. Sudah tembus 2000. Ya, di 2100 hampir 2200 frame ya. Ya, lanjut yang ketiga, basic test di sini menggunakan eGPU. Jadi VGA-nya akan idle ya. Ini menggunakan prosesor renderingnya. VGA nya di load di 12%, temperatur 47 derajat Celcius, clocknya yang 400 MHz, tadi bisa tembus 6000 ya untuk saat full load. Dan lanjut yang ke terakhir, ini menggunakan combine test dari Firestack. Dengan durasi yang kecil untuk combine test ini, namun dia renderingnya cukup banyak layarnya. Oke, 52 derajat Celcius starting, 20 fps. Untuk seri GTX 1650 Super ini bisa mencapai 24 fps di combine test dengan spesifikasi Core i5 4690K ya. Nah, tadi tembus 24 guys. Mantap, suhunya tidak melewat 60 derajat, hanya di 56 derajat Celcius. Dan kita akan lihat bagaimana hasil benchmark sintetisnya. Loading result. Oke. Jadi untuk grafik skornya di 13 ribuan, basic score 7000, combine skornya di 4700. Kemudian untuk Firestack skornya di 10018 dengan predikat grid dan jauh di atas rata-rata guys. Mantap guys. Untuk grafik tes 1 di sini suhu tertinggi di 51 derajat, grafik tes 2 tertinggi di angka 57 derajat. Jadi overall tidak tembus 60 derajat Celcius ya guys. Jadi super adem, sangat adem dan mantap sih ya guys. Oke, kita coba lihat GPU Z. Di sini untuk sensornya kita maksimalkan dulu. Jadi GPU clocknya di 2025, memori 1500 MHz, temperatur tertinggi 58 derajat Celcius, hotspot 74 ya, kemudian fan speed maksimalnya 24% di 1094 rpm, kipas kedua pun sama di 24% di 1036 rpm, GPU load 99%, dan buat power nya di 97,8 watt untuk maksimal, average 27 watt, dan saat idle hanya butuh 2,9 watt. Sangat hemat daya guys, dayanya kecil tapi performanya gahar, minimal malah 1,9 watt. Nah, kita coba compare di sini sama ya guys dari aplikasi HW Monitor. Current saat ini 2,7 watt, minimum 2 watt, dan maksimalnya 96,262 watt ya. Jadi overall graphic card ini worth it banget untuk digunakan dalam bekerja, editing, rendering ataupun gaming dengan performa daya yang sangat minim ya. Oke guys, untuk overall tesnya kurang lebih seperti ini. Kita akan lanjut tes grafik yang lainnya. Jangan lupa tinggalkan like, subscribe jika kalian berkenan, dan supaya kami makin semangat untuk tes grafik lainnya. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.